Bab 5370, Mata Tanpa Mutiara. Sekarang setelah aku memukulmu, aku akan meyakinkanmu. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya mulai berkedip, dan cahaya keemasan memancar. Tak lama kemudian, bayangan naga emas perlahan memadat di belakang Dev. Mengaum. Seekor naga meraung, mengguncang semua orang yang hadir sehingga tubuh mereka bergetar, dan banyak pengawal kekaisaran yang lebih lemah jatuh ke tanah. Melihat naga emas yang berangsur-angsur mengeras, Aolai merasa sedikit tercengang. Garis keturunan naga yang selalu dibanggakannya kini menjadi bahan tertawaan di depan Dev. Dev bukan hanya memiliki darah naga, dia juga merupakan naga emas yang paling mulia. Aolai bersujud di hadapan Dev, matanya penuh kepasrahan, aku menyerah. Aku bersedia mengikuti jejak Tuan Dev. Kali ini Aolai menyerah dengan tulus. Bahkan Ziyuan sangat terkejut saat melihat bayangan naga emas Dev hingga mulutnya terbuka lebar dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Di gelanggang seni bela diri, bayangan naga emas berputar-putar di langit, auman naga itu mengguncang langit, dan akibatnya menyapu ke segala arah. Para pengawal istana yang sebelumnya mengejek Dev, kini semuanya bersujud di tanah, seluruh tubuh gemetar, dan menatap Dev dengan kekaguman yang amat dalam di mata mereka. Aolai terbaring di tanah batu besi hitam, sisik naga hijaunya telah kehilangan kilaunya, dan sayap naganya yang patah terkulai lemah. Menatap hantu naga emas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, jejak terakhir kengganan di hatinya pun sirna. Sebagai manusia setengah naga, ia paling memahami martabat dan kekuatan garis keturunan naga emas. Tekanan yang datang dari lubuk hatinya ini membuatnya kehilangan keberanian untuk mengangkat kepalanya. Tuan Dev, Aolai buta dan telah menyinggung harga diri Anda. Mohon bermurah hati dan maafkan saya. Suara Aolai serak, dahinya menempel erat ke tanah, dan nadanya penuh kepasrahan. Dev mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya kristal naga di dadanya perlahan meredup, bayangan naga emas perlahan menghilang, dan tekanan di arena seni bela diri pun mereda. Dia menghampiri Aolai dan berkata dengan tenang, kerajaan ilahi dan aku menjalin hubungan kerjasama. Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Tapi jika kau terus meremehkan kami, bagaimana kita bisa bekerja sama menghadapi krisis jiwa iblis di masa depan? Aolai mengerti. Aolai tiba-tiba mengangkat kepalanya, sorot matanya tak lagi dipenuhi kesombongan, hanya tekad. Mulai sekarang, jika Tuan Dev punya perintah, Aolai tak akan menolaknya, bahkan jika itu berarti mati. Seluruh garda kekaisaran akan mematuhi perintah Tuan Dev. Para pengawal istana di sekitarnya pun berteriak serempak, ikuti perintah Tuan Dev, suara mereka seragam dan nyaring, bergema di seluruh lapangan bela diri. Ziyuan melangkah maju dan menatap Dev dengan takjub, rekan Taois Dev memang berbakat. Dia bahkan memiliki garis keturunan naga emas. Pantas saja dia begitu kuat. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa penampilan garis keturunan naga emas akan mengejutkan seluruh kerajaan Tuhan jauh lebih dari satu kemenangan. Di dunia ini di mana kekuatan dan garis keturunan dihormati, garis keturunan bangsawan seringkali berarti fondasi yang lebih dalam dan potensi yang lebih kuat, yang dapat membuat kerjasamanya dengan kerajaan Tuhan lebih stabil dan mengurangi hambatan untuk penyelidikan Lei Yin Bell selanjutnya. Berita dari gelanggang bela diri itu menyebar bak api, dan dalam waktu kurang dari setengah hari menyebar ke seluruh ibu kota. Sudah dengar, sosok ganas muncul di arena bela diri. Seorang dewa bumi tingkat 1 mengalahkan komandan Aolai dan bahkan memanifestasikan hantu naga emas. Garis keturunan naga emas. Itu garis keturunan tingkat atas yang legendaris. Pantas saja Komandan Ao begitu terkesan. Kalau aku bahkan tak akan punya keberanian untuk bertindak. Kudengar nama pria itu Dev, dan dia tamu terhormat yang diundang langsung oleh Raja. Dia ingin bekerja sama dengan kerajaan ilahi kita untuk menyelidiki masalah lonceng Lei Yin. Dengan bantuan orang kuat bergaris keturunan naga emas, mungkin kita benar-benar bisa menemukan lonceng suara guntur dan mencegah roh iblis datang ke dunia. Di kedai teh, bar, dan di jalan, orang-orang membicarakan Dev di mana-mana. Suasana menyedihkan yang awalnya merasuki ibu kota ilahi karena pencurian lonceng Lei Yin kini mendapat sedikit harapan karena kemunculan Dev. Bahkan para bangsawan kerajaan dewa berusaha mencari tahu tentang Dev, berharap untuk berteman dengan pria kuat yang memiliki darah naga emas ini. Bab 5371, Perdana Menteri. Di aula dalam istana kekaisaran, Wu Hao mendengarkan laporan Rin Qin Ziyuan. Cangkir giok di tangannya sedikit bergetar, matanya dipenuhi keterkejutan. Garis keturunan naga emas. Dev benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Awalnya kupikir dia hanya seorang kultivator biasa dengan kekuatan luar biasa. Aku tidak menyangka dia memiliki fondasi yang begitu dalam. Ziyuan membungkuk dan menjawab, Tuan, rekan Taois Dev tidak hanya memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi kekuatannya juga tak terduga. Bahkan setelah Komandan Aolai berubah menjadi naga dan menyerang dengan sekuat tenaga, ia tetap dikalahkan oleh kekuatan kekacauan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan bahkan mungkin berada di ambang alam abadi manusia. Wu Hao tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di aula, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Semoga Tuhan membantu kerajaanku. Dengan bantuan Dev, kita tidak perlu khawatir menemukan lonceng suara guntur atau menyelesaikan krisis jiwa iblis. Dia berhenti, raut wajahnya berubah serius. Ziyuan,
tolong minta rekan Daois Dev untuk segera datang ke istana. Ada sesuatu yang penting yang ingin ku bicarakan dengannya. Selain itu, perintah pun diberikan untuk menyegel informasi bahwa Dev memiliki darah naga emas dan memberitahukannya hanya di dalam lapisan inti. Alam ilahi saat ini sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Jika berita ini menyebar terlalu luas, hal itu dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu, terutama bagi mereka yang berada di kuil ilahi dan pihak Perdana Menteri. Aku patuh pada perintahmu. Ziyuan menerima perintah itu dan mundur. Segera, Dev mengikuti Ziyuan ke aula dalam istana kekaisaran. Wu Hao secara pribadi berdiri untuk menyambutnya, sikapnya bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Rekan Taois Dev, saya tidak tahu Anda memiliki garis keturunan naga emas sebelumnya, jadi saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya harap Anda mau memaafkan saya. Yang mulia, Anda sangat sopan. Dev membungkuk sebagai balasan. Garis keturunan hanyalah anugerah bawaan. Kekuatan sejati membutuhkan pengembangan. Wu Hao semakin terkesan ketika mendengar ini. Ia segera mempersilakan Dev duduk dan memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh peri. Kemudian ia berkata perlahan, rekan Taois Dev, saya meminta Anda datang ke sini hari ini karena saya ingin secara resmi mempercayakan penyelidikan lonceng Leiyin kepada Anda. Sekarang, di dalam dan di luar ibu kota ilahi, hanya Anda yang mampu mengemban tugas penting ini. Jika roh-roh iblis kuil Leiyin berhasil menembus penindasan, aku khawatir kerajaan Tuhanku juga akan menderita. Pada saat itu, roh-roh iblis yang ditindas oleh kerajaan Tuhanku mungkin akan mampu menembus tabu-tabu. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan token giok berukir pola-pola ilahi dari dadanya dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah token giok eksplorasi, kerajaan dewa. Dengan memegang token giok ini, kau dapat memobilisasi pasukan rahasia kerajaan dewa untuk mengakses berkas-berkas rahasia di dalam dan luar ibu kota. Ziyuan akan membantumu dalam penyelidikan. Sedangkan untuk garda kekaisaran, Aula yakin padamu dan bisa dikerahkan kapan saja. Dev mengambil token giok itu, yang terasa hangat di tangannya. Pola-pola ilahi pada token giok itu mengalir samar-samar, dan jelas itu adalah senjata magis yang luar biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan Kerajaan Ilahi begitu mempercayainya, hingga mampu mengerahkan seluruh kekuatan Kerajaan Ilahi. Dev mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuanku. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil lonceng suara guntur. Saya hanya ingin tahu berapa banyak petunjuk yang dimiliki Kerajaan Ilahi tentang kolusi antara Istana Dao Jahat dan Kepala Istana ke-6 dari Kuil Ilahi. Tidak banyak petunjuk. Wu Hao menghela napas, ekspresinya serius. Kuil Dao Jahat beroperasi dengan sangat rahasia. Mata-mata kerajaan dewa telah menyelidiki berkali-kali, tetapi baru mengungkap permukaannya saja. Mereka bahkan belum dapat menentukan lokasi markas mereka. Mengenai penguasa ke-6 Kuil Ilahi, meskipun ada rumor bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan Istana Jalan Jahat, tidak ada bukti konkret. Kuil Ilahi memiliki pengaruh besar dalam klan Ilahi. Tanpa bukti kuat, menyentuhnya secara gegabah dapat memicu konflik antara kerajaan Ilahi dan Kuil Ilahi. Jadi begitu. Dev merenung, kalau begitu, langkah pertama kita adalah menyelidiki di dalam ibu kota ilahi. Pencurian lonceng suara guntur itu rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin kita bisa menemukan terobosan di antara para pejabat tinggi kerajaan ilahi. Lagi pula, aku penasaran seperti apa karakter Perdana Menteri ini, yang disebutkan Raja. Ketika Wu Hao mendengar kata, Perdana Menteri, alisnya sedikit berkerut, nama Perdana Menteri adalah Liu Kun. Dia telah mengikuti mendiang kaisar selama bertahun-tahun dan mengendalikan Legiun Garda Nasional, kerajaan Tuhan dengan lebih dari 10.000 tentara dan sangat berkuasa. Dia tampak setia kepada kerajaan Tuhan, tetapi saya tidak bisa menjamin kepercayaannya sepenuhnya. Liu Kun sangat haus kekuasaan dan telah merayu banyak pejabat di istana selama bertahun-tahun, menciptakan jaringan pengaruh yang kompleks. Jika Anda bertemu seseorang seperti dia selama penyelidikan, berhati-hatilah. Bab 5372, Undangan. Hati Dev tergerak, dan ia menghafal nama Liu Kun. Terima kasih, Tuan, atas pengingatnya. Rekan Taois Ziyuan dan saya akan memulai penyelidikan hari ini, dan kami akan melaporkannya kepada Anda segera setelah ada kemajuan. Oke. Wu Hao berdiri dan menepuk bahu Dev. Aku akan menyerahkan keamanan kerajaan Tuhan di tangan rekan Taois Dev. Jika kau membutuhkanku, aku akan menggunakan seluruh kekuatan kerajaan Tuhan untuk mendukungmu. Setelah meninggalkan istana, Ziyuan menatap Dev dan berkata, rekan Taois Dev, di mana kita harus memulai penyelidikan kita? Pertama, pergilah ke Departemen Investigasi Rahasia Kerajaan Tuhan dan lihat berkas-berkasnya. Dev berkata, karena Istana Dao Jahat berhasil menyelinap ke Kuil Leiyin dan mencuri lonceng Leiyin, mereka pasti sudah menyelidiki dan memahami Kuil Leiyin. Mungkin mereka bisa menemukan petunjuk dari laporan mata-mata sebelumnya. Selain itu, mari kita periksa latar belakang Liu Kun, Raja curiga padanya, jadi kita harus waspada. Ziyuan mengangguk setuju dan membawa Dev ke Divisi Investigasi Rahasia. Divisi Investigasi Rahasia terletak di halaman terpencil di sisi barat ibu kota ilahi. Meskipun tampak biasa dari luar, di dalamnya dijaga ketat dan dipenuhi formasi tersembunyi. Penanggung jawab Departemen Investigasi Rahasia adalah seorang lelaki tua bernama Mo Chen, yang tingkat kultivasinya berada di alam abadi duniawi tingkat ke-7.
Ketika melihat Dev memegang token giok eksplorasi dan mendengar bahwa ia adalah seorang pria kuat dengan darah naga emas, ia tidak berani lengah dan segera mengeluarkan semua berkas tentang istana Dao Jahat dan Liu Kun. Keduanya menggeledah dinas rahasia seharian penuh namun tidak memperoleh hasil apapun. Berkas-berkas mengenai kuil Dao Jahat sebagian besar hanya rumor yang tersebar, mencatat kemunculan orang-orang yang diduga sebagai biksu kuil Dao Jahat di tempat-tempat tertentu, namun tidak ada tindak lanjutnya. Adapun Liu Kun, berkas-berkas itu berisi semua tentang pencapaiannya dalam membantu kerajaan dewa, serta beberapa catatan urusan pemerintahan sehari-hari. Tidak ada jejak kolusi dengan istana Dao Jahat. Sepertinya Liu Kun bersembunyi dengan sangat baik, atau dengan kata lain, dia memang tidak berkolusi dengan istana Jalan Jahat. Zi Yuan meletakkan berkas di tangannya dan berkata dengan sedikit kecewa. Dev menggelengkan kepalanya. Semakin sempurna sesuatu, semakin besar kemungkinannya bermasalah. Liu Kun telah berkuasa selama bertahun-tahun, jadi tidak akan sulit baginya untuk menutupi beberapa jejak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan arsip dinas rahasia. Kita harus mencari di tempat lain. Pada saat itu, seorang petugas dari Departemen Investigasi Rahasia bergegas masuk untuk melapor, Tuan Mo Chen, Tuan Zi Yuan, Tuan Dev, Istana Perdana Menteri telah mengirimkan undangan untuk mengundang Tuan Dev ke jamuan makan besok. Zi Yuan menerima undangan itu dan membukanya. Di dalamnya tertulis bahwa Liu Kun mengundang Dev ke sebuah jamuan makan di Istana Perdana Menteri besok siang untuk membantu kerajaan Tuhan dalam menangani krisis. Dia menatap Dev dengan tatapan waspada di matanya, Liu Kun tiba-tiba mengundangmu, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Dev menerima undangan itu, senyum dingin tersungging di bibirnya. Karena dia mengundang saya akan menemuinya. Ini kesempatan bagus untuk melihat apa yang direncanakan Perdana Menteri ini. Siang hari berikutnya, Dev pergi ke rumah Perdana Menteri sendirian. Rumah Perdana Menteri terletak di kawasan bangsawan di sisi timur Sendu. Rumah ini mencakup area yang luas dan memiliki bangunan-bangunan megah. Dua patung singa batu raksasa berdiri di pintu masuk, tampak megah. Istana itu penuh dengan balok-balok ukiran dan bangunan-bangunan yang dicat, paviliun-paviliun dan menara-menara tersebar secara teratur, dan tamannya penuh dengan bunga-bunga dan tanaman eksotis, dengan suasana bak peri, memperlihatkan kemewahan. Liu Kun sudah menunggu di paviliun Yao Yue, di dalam rumah besar itu. Usianya sekitar 60 tahun, mengenakan jubah resmi berwarna ungu, dengan wajah yang lembut dan tatapan mata yang dalam. Meskipun tampak lembut, ia memancarkan keagungan seseorang yang telah lama memegang jabatan tinggi. Melihat Dev masuk, Liu Kun segera berdiri untuk menyambutnya, dengan senyum di wajahnya, Tuan Dev, Anda merasa sangat terhormat datang. Saya minta maaf karena tidak datang untuk menyambut Anda. Anda terlalu sopan, Perdana Menteri. Dev membungkuk sebagai balasan dan memandang dengan tenang ke sekeliling paviliun Yao Yue. Di luar paviliun berdiri beberapa kultivator berpakaian hitam. Semuanya memiliki aura di atas tingkat ke-8 alam abadi bumi, dan jelas merupakan pengawal Liu Kun. Meja batu di paviliun itu dipenuhi dengan makanan lezat, dan dua pelayan berdiri di sampingnya, melayani dengan hormat. Liu Kun mempersilakan Dev duduk dan menuangkan anggur abadi untuknya. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan Dev memiliki garis keturunan naga emas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sungguh merupakan berkah bagi kerajaan ilahi kita bahwa ia datang untuk membantu kita. Saya telah lama mengagumi nama agung Anda, dan hari ini saya secara khusus menyiapkan anggur, berharap dapat menjalin persahabatan dengan Anda. Bab 5373, Jatuh. Dev mengambil gelas anggurnya, menyesapnya, dan berkata dengan tenang, saya merasa sangat malu menerima kebaikan Perdana Menteri. Saya ingin tahu apakah Perdana Menteri mengundang saya ke sini hari ini untuk alasan lain selain berteman. Mata Liu Kun berbinar penuh persetujuan. Ia merasa Dev adalah orang yang lugas, jadi ia berhenti bertele-tele dan berbicara langsung. Sejujurnya, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena saya ingin Anda tetap di kerajaan Tuhan dan membantu saya. Membantu Perdana Menteri. Dev berpura-pura terkejut. Tuan sudah meminta saya membantu penyelidikan lonceng Lei Yin. Jika saya membantu Perdana Menteri, bukankah itu akan bertentangan dengan keinginan Tuan? Raja itu baik, tapi terkadang dia terlalu bimbang. Liu Kun berkata dengan nada meremehkan, sekarang alam ilahi sedang menghadapi masalah internal dan eksternal, lonceng suara guntur telah dicuri, jiwa iblis akan segera lahir, dan kuil ilahi sedang mengawasi dengan penuh rasa iri. Hanya aku yang bisa menstabilkan situasi. Jika Tuan Dev dapat membantu saya, saat saya memegang kendali kerajaan suci, saya pasti akan mengangkat Anda sebagai Jenderal Agung Pelindung Negara, menghadiahkan Anda ribuan hektar tanah subur, dan batu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Adapun sumber daya budidaya yang dibutuhkan untuk garis keturunan naga emas, aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakannya. Pada titik ini, tatapan Liu Kun tertuju pada tas penyimpanan di pinggang Dev, secerca keserakahan terpancar di matanya. Kudengar kau punya senjata ajaib di tanganmu, yang disebut pedang pembunuh naga. Jika kau bersedia meminjamkan pedang pembunuh naga itu kepadaku, aku juga akan menyerahkan sebagian kekuatan militer Korps Pertahanan Nasional kepadamu. Dev mencibir dalam hatinya, dan akhirnya mengerti tujuan Liu Kun, dia tidak hanya ingin memenangkannya untuk melayaninya, tetapi dia juga menginginkan pedang pembunuh naga, dan bahkan mungkin ingin memanfaatkan garis keturunan naga emasnya.
Ia meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan nada dingin, saya menghargai kebaikan Perdana Menteri, tetapi saya menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Tuhan, bukan bawahan siapapun. Pedang pembunuh naga adalah pedang saya dan saya tidak pernah meminjamkannya kepada siapapun. Mohon tarik kembali kata-kata Anda, Perdana Menteri. Senyum di wajah Liu Kun langsung lenyap, dan tatapannya berubah muram. Tuan Dev, apa kau tidak menghargaiku? Aku mengundangmu karena kebaikan, tapi kau begitu tidak tahu berterima kasih. Bukannya Dev tidak tahu berterima kasih, hanya saja kita punya cita-cita yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama. Dev berdiri dan berkata, karena kita tidak sependapat, aku permisi dulu. Mau pergi? Liu Kun membanting meja batu, dan para biksu berjubah hitam di luar paviliun segera mengepungnya, aura mereka tertuju pada Dev. Tuan Dev, saya beri Anda satu kesempatan terakhir, tetaplah di sini dan bantu saya, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Terima kasih kembali. Dev mencibir, apakah Perdana Menteri berpikir dia bisa menahanku di sini bersama orang-orang ini? Aku tahu kau sangat kuat. Bahkan Aolai pun bukan lawanmu. Liu Kun berkata dengan nada sinis, tapi apa kau pikir aku hanya akan mengirim orang-orang ini? Sejujurnya, aku mengundangmu ke sini hari ini untuk pedang pembunuh naga dan roh naga emasmu. Selama aku bisa mengambil rohmu dan menyempurnakan garis keturunan naga emasmu, kekuatanku akan mencapai tingkat yang baru. Pada saat itu, seluruh kerajaan ilahi akan berada di bawah kendaliku. Begitu dia selesai berbicara, tirai cahaya besar tiba-tiba menyala di sekitar paviliun Yao Yue, menutupi seluruh paviliun. Saat formasi itu mulai bekerja, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan aura jahat dan aneh yang benar-benar dapat menekan kekuatan spiritual para kultivator. Ini adalah formasi penguncian roh, yang secara khusus digunakan untuk menekan kekuatan spiritual orang-orang yang berkuasa. Liu Kun tersenyum bangga dan berkata, Tuan Dev, meskipun Anda memiliki darah naga emas, Anda bahkan tidak dapat mengerahkan 30% kekuatan Anda dalam formasi pengunci jiwa ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan saja pedang pembunuh naga dan jiwa Anda. Saya bahkan mungkin bisa meninggalkan Anda dengan tubuh yang utuh. Tatapan Dev berubah dingin, dan ia membalikkan tangan kanannya. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan kilat perak menyambar saat ia menebas para biksu berjubah hitam di sekitarnya. Namun, penekanan formasi itu memang kuat. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir lambat, dan kekuatan pedang pembunuh naga pun sangat berkurang. Hentikan dia! Liu Kun berteriak. Para biksu berjubah hitam menyerang satu demi satu, menggunakan berbagai senjata magis dan kekuatan supernatural untuk menyerang Dev. Seorang kultivator tingkat 8 di alam abadi bumi memegang kapak raksasa dan menebas cahaya kapak emas, menuju langsung ke kepala Dev. Biksu lain melemparkan jaring hitam besar, mencoba menjebak Dev. Dev menghindari kapak itu dan mengayunkan pedang pembunuh naga, memotong jaring hitam itu. Bab 5374, Tanpa Hukum. Tetapi pada saat ini, seorang biksu yang bersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba menembakkan panah beracun langsung ke punggung Dev. Hati-hati. Ketika Dev menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi punggungnya. Panah tersembunyi itu mengenai penghalang spiritual dengan suara embusan. Meskipun tidak melukai Dev, racun pada panah tersebut menembus tubuhnya bersama dengan kekuatan spiritual, menyebabkan rasa sakit yang tajam di meridiannya. Hahaha. Tuan Dev, racun pengikis roh, ini secara khusus mengikis kekuatan spiritual para kultivator. Dalam waktu setengah jam, Anda akan kehilangan semua kekuatan spiritual Anda dan menjadi sasaran empuk. Liu Kun tertawa terbahak-bahak. Wajah Dev sedikit berubah. Ia bisa merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan terkikis oleh racun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung lama-lama dan harus menerobos formasi dan melarikan diri secepat mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk mengerahkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev meledak seketika. Hancurkan! Dev berteriak keras, dan mengayunkan pedang pembunuh naga, mengirimkan petir perak besar, menghantam tirai cahaya formasi tersebut. Boom! Petir itu menghantam tirai cahaya, menyebabkannya bergetar hebat dan timbul retakan. Liu Kun terkejut melihat ini dan segera mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memperkuat formasi. Cepat, bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Para biksu berjubah hitam menyerang dengan panik, dan Dev terperangkap dalam dilema, dengan semakin banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun dengan mengandalkan kekuatan kekacauan dan tubuh kuat dari garis keturunan naga emas, dia berhasil menahan serangan itu dan mengayunkan pedangnya lagi untuk menebas celah di tirai cahaya. Krak! Tirai cahaya akhirnya hancur, menghancurkan formasi pengunci jiwa. Dev memanfaatkan kesempatan itu, dan dalam sekejap, ia bergegas keluar dari paviliun Yuiwe dan melarikan diri menuju kediaman Perdana Menteri. Kejar! Kita harus membawanya kembali. Liu Kun meraung, memimpin para biksu hitam untuk mengejarnya. Dev bergegas keluar dari rumah Perdana Menteri dan melarikan diri hingga keluar kota Sendu. Racun pengikis jiwa di tubuhnya terus menyebar, dan kekuatan spiritualnya semakin melemah. Liu Kun dan biksu berpakaian hitam di belakangnya terus mengejarnya, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Dev harus menemukan tempat yang aman, menenangkan diri dan menggunakan teknik pikiran konsentrasi untuk memurnikan racun.
Dev, kau tidak bisa kabur. Menyerah saja. Suara Liu Kun datang dari belakang, dengan seringai puas. Dev menggertakkan giginya dan tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya bisa mengerahkan kekuatan kekacauan untuk mempertahankan kecepatannya. Dia tahu bahwa begitu dia tertangkap, dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak akan sebanding dengan Liu Kun. Kultivasi Liu Kun berada di alam abadi manusia, kedua setelah Wu Hao di Kerajaan Dewa. Jika Dev tidak menggunakan formasi pengunci jiwa dan racun korosi jiwa untuk melancarkan serangan diam-diam tadi, ia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, saat ini, ia telah diracuni terlebih dahulu, dan kekuatan spiritualnya telah rusak, jadi ia sama sekali bukan tandingan Liu Kun, penjualan buku cetak. Setelah berlari keluar gerbang kota Sendu, Dev melarikan diri menuju pegunungan dan hutan di luar kota. Pegunungan dan hutan ditutupi dengan pepohonan yang rapat, sehingga memudahkan untuk bersembunyi dan mungkin melarikan diri dari pengejar. Ia memasuki hutan dan memanfaatkan medan untuk terus-menerus mengubah arah. Langkah kaki dan teriakan para pengejar di belakangnya perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan hutan. Dev menemukan sebuah gua terpencil dan masuk ke dalamnya sebelum ia berani berhenti. Ia bersandar di dinding gua, terengah-engah, merasa lemas di sekujur tubuh. Dia segera duduk bersila dan mulai berlatih teknik jantung konsentrasi untuk memurnikan racun perusak jiwa. Kekuatan naga emas mengalir perlahan, memurnikan racun yang menyerang tubuh sedikit demi sedikit. Namun racun pengikis jiwa sangatlah membandel dan tidak mudah untuk menghilangkannya sepenuhnya. Dev melatih keterampilannya selama 1 jam sebelum ia mampu memurnikan lebih dari separuh racun. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar gua, rekan Taois Dev. Apakah Anda di dalam? Hati Dev tergerak, mengenali suara Zi Yuan, dan dia segera berdiri dan berjalan keluar gua, rekan Taois Zi Yuan, mengapa kau ada di sini? Melihat Dev penuh luka, pakaiannya robek, dan wajahnya pucat, Zi Yuan segera melangkah maju dan bertanya, rekan Taois Dev, bagaimana kau bisa sampai seperti ini? Apakah Liu Kun menyerangmu? Aku pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk mencarimu, dan mendapati keadaan kacau. Anak buah Liu Kun mengatakan kau menyerang Perdana Menteri dan melarikan diri karena takut akan hukumanmu. Aku tahu ada yang tidak beres, jadi aku segera mengusirmu. Liu Kun mengingini pedang pembunuh naga dan garis keturunan naga emasku, lalu memasang jebakan untuk membunuhku dan mencuri harta karunnya. Dev menceritakan secara singkat apa yang terjadi di rumah Siang Guo. Jika aku tidak berjuang mati-matian untuk menembus formasi pengunci jiwa, aku pasti sudah menjadi tawanannya. Mendengar ini, raut wajah Zi Yuan berubah drastis, berani sekali Liu Kun. Beraninya dia menyerang tamu raja di Siang Bolong. Sungguh melanggar hukum. Aku akan kembali ke istana sekarang untuk melapor kepada raja dan membiarkannya dihukum. Bab 5375, tidak lebih. Tidak. Dev mencengkeram pergelangan tangan Zi Yuan dan berkata dengan nada tergesa-gesa dan tegas, karena Liu Kun berani menyerangku secara terbuka, dia pasti sudah bersiap. Dia telah beroperasi di ibu kota selama bertahun-tahun dan memiliki pengikut di seluruh istana dan di luar. Jika kau kembali melapor kepada raja sekarang, kau bukan hanya mungkin tidak bisa meyakinkannya, tetapi kau juga bisa jatuh ke dalam perangkap Liu Kun. Dia hanya perlu membalas dan menuduh kita berdua berkolusi dengan musuh asing dan berencana membunuh Perdana Menteri. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa mengubah yang benar menjadi salah. Zi Yuan tertegun sejenak, lalu bereaksi dan raut wajahnya semakin buruk, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkannya menjebak kita seperti ini, kan? Sekarang bukan saatnya berdebat, mari kita hindari para pengejar dulu. Tepat saat Dev selesai berbicara, ia mendengar suara langkah kaki yang padat dan teriakan marah Liu Kun di kejauhan. Dev, kau tak bisa kabur, tinggalkan pedang pembunuh naga dan roh naga emas, dan aku akan mengampuni nyawamu. Wajah kedua pria itu tiba-tiba berubah. Mereka segera menemukan sebuah gua dan masuk jauh ke dalam gua, mencoba mencari jalan keluar lain. Namun, gua ini buntu, tanpa jalan keluar lain selain pintu masuk. Liu Kun dan lebih dari 10 biksu berjubah hitam segera mengejar ke pintu masuk gua dan memblokir satu-satunya jalan keluar produksi buku elektronik. Hahaha, Dev, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Liu Kun berdiri di pintu masuk gua, tatapannya menyapu ruang dengan sinis. Ketika ia melihat Zi Yuan, kilatan keterkejutan melintas di matanya, lalu ia mencibir, Tuan Zi Yuan juga ada di sini. Apa kau berpikir untuk mengkhianati kerajaan Tuhan? Liu Kun, kau memfitnahku. Zi Yuan melangkah maju, menghalangi jalan Dev, dan dengan marah menegurnya, rekan Taois Dev adalah tamu terhormat yang diundang langsung oleh Tuan. Beraninya kau memasang jebakan untuk membunuhnya dan bahkan menuduhnya memberontak. Apakah kau masih menghormati Tuan dan hukum kerajaan Tuhan? Hukum. Liu Kun mencibir, matanya penuh penghinaan, di ibu kota ilahi ini, kata-kataku adalah hukum. Dev memiliki harta karun yang berharga dan memiliki darah naga emas. Menahannya di sini hanya akan membawa bencana bagi kerajaan Tuhan. Aku akan melenyapkan momok ini demi kerajaan Tuhan. Sedangkan kamu, Zi Yuan, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini, atau jangan salahkan aku karena menghukummu juga. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh rekan Taois Dev. Zi Yuan memanggil pedang panjang berwarna hijau, kekuatan spiritualnya beredar, dan aura alam abadi duniawi tingkat 8 terpancar dari tubuhnya.
Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Liu Kun, dia tidak bisa mundur saat ini. Bertindak gegabah. Tatapan tajam melintas di mata Liu Kun, lalu ia berteriak kepada biksu berjubah hitam di belakangnya, maju. Bunuh Ziyuan dulu, lalu tangkap Dev. Dua orang pendeta berjubah hitam tingkat 8 alam abadi duniawi segera menyerbu, salah satu dari mereka melemparkan rantai dan yang lain mengayunkan pedang panjang, menyerang Ziyuan. Ziyuan tak berani gegabah. Ia mengayunkan pedang hijaunya dan bertarung melawan kedua pria itu. Cahaya pedang menyala. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, dia segera mengalami kerugian saat menghadapi serangan dua kultivator dengan tingkat yang sama. Liu Kun menatap tajam ke arah Dev, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menerkam ke arahnya. Aura tingkat pertama alam manusia abadi meledak, membentuk tekanan kuat yang membuat Dev sulit bernapas. Dev, bersiaplah untuk mati. Liu Kun menamparkan dengan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual hitam yang terkondensasi di telapak tangannya, membawa aura suram, langsung menuju ke dada Dev. Dev menggertakkan giginya, mengerahkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya, dan mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menemui musuh. Dengan bunyi, klang, pedang pembunuh naga menghantam telapak tangan Liu Kun. Dev merasakan kekuatan dahsyat datang, lengannya mati rasa, dan ia terkejut lalu mundur berulang kali, menghantam dinding gua, menyemburkan seteguk darah. Racun pengkorosi jiwa memanfaatkan situasi dan menyerang, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di meridian dan membuat kekuatan spiritual semakin stagnan. Hahaha, itu saja. Liu Kun, memanfaatkan situasi, kembali menyerangnya dengan telapak tangannya yang ganas dan mematikan. Dev nyaris tak mampu menangkisnya, dan tak lama kemudian ia menderita beberapa luka lagi, pakaiannya berlumuran darah. Di sisi lain, Ziyuan berada dalam bahaya karena dikepung oleh dua biksu berjubah hitam. Seorang pendeta memanfaatkan kelemahannya dan melilitkan rantai itu di pergelangan tangannya, sementara pendeta lain menebas dengan pedang panjangnya, hendak mengenai bahunya. Bab 5376, Permintaan Pertemuan. Ziyuan berjuang melepaskan diri dari rantai, tetapi dihantam gelombang kekuatan spiritual. Tubuhnya tak stabil, dan ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung memucat seperti kertas. Pada saat yang sama, gas beracun yang hampir tidak terdengar memasuki tubuh Ziyuan melalui perut bagian bawahnya. Rekan Taois Ziyuan. Melihat kejadian ini, mata Dev memerah dan dia ingin segera menolong, namun Liu Kun menamparkan punggungnya, menyebabkan dia kembali memuntahkan darah dan terhuyung-huyung berlutut. Dev, apakah kamu mengerti betapa kuatnya aku sekarang? Liu Kun menghampiri Dev, menginjak punggungnya, dan berkata sambil tersenyum sinis, serahkan pedang pembunuh naga dan jiwa itu, dan aku mungkin bisa membiarkanmu mati dengan lebih damai. Dev tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tajam. Dia memandang Ziyuan yang terluka tak jauh darinya, lalu memandang wajah Liu Kun yang sombong, dan kemarahan serta kengganan di hatinya meletus bagai gunung berapi. Tiba-tiba ia mendongak, cahaya kemasan berkilat di matanya, dan kristal naga di dadanya menyala lagi. Kali ini, cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Ah! Dev meraung seperti auman naga, dan darah naga emas di tubuhnya meletus sepenuhnya. Sisik emas muncul dari bawah kulitnya, dan seekor naga emas raksasa mengembun di belakangnya. Gua itu langsung dipenuhi cahaya kemasan. Auranya membumbung tinggi, dan dia sementara menekan racun yang menggerogoti jiwa, meledak dengan kekuatan yang mendekati tingkat pertama alam manusia abadi. Liu Kun begitu terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba itu sehingga ia mundur beberapa kali, wajahnya tampak terkejut. Wujud asli naga emas. Mustahil. Kau jelas-jelas diracuni, bagaimana kau masih bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Dev mengabaikannya dan bergegas menghampiri Ziyuan, mengangkatnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas meledak, memaksa mundur para biksu berjubah hitam yang mengepung Ziyuan. Liu Kun, aku akan mengingat penghinaan ini hari ini. Aku akan membalasmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Dev meraung marah, dan tubuh emas yang tak terhancurkan melilit seluruh tubuhnya. Ia mengaktifkan langkah pengendalian api dan bergegas menuju puncak gua bersama Ziyuan. Boom! Batu-batu di puncak gua hancur berkeping-keping. Dev bergegas keluar sambil menggendong Ziyuan dan terbang menuju kedalaman hutan. Liu Kun bereaksi dan berteriak, kejar. Kita harus menangkap mereka. Para biksu berjubah hitam membentangkan tubuh mereka dan mengejar ke arah di mana Dev melarikan diri. Namun Dev menggunakan garis keturunan naga emas untuk melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera meninggalkan para pengejarnya. Dia menggendong Ziyuan yang terengah-engah di tangannya dan memacu kudanya sepanjang jalan hingga dia yakin telah sepenuhnya lolos dari para pengejarnya, lalu dia berhenti di sebuah lembah tersembunyi. Rekan Taois Ziyuan, apa kabar? Dev meletakkan Ziyuan di tanah dan bertanya dengan cemas. Ziyuan penuh luka dan keracunan, napasnya lemah, dan dia mengalami koma. Dev segera mengeluarkan pil penyembuh, membuka paksa mulutnya dan memasukkannya, lalu menggunakan kekuatan naga untuk membantunya memurnikan kekuatan obat. Melihat wajah pucat Ziyuan, mata Dev berkilat kejam, Liu Kun, perseteruan ini tak terdamaikan. Aku pasti akan mengungkap konspirasimu dan membuatmu membayarnya dengan darah.
Liu Kun memimpin para pengejar untuk mencari di pegunungan dan hutan selama 1 jam penuh, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Dev, jadi dia harus kembali ke rumah Perdana Menteri dengan marah. Di ruang kerja, Liu Kun mondar-mandir, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes darinya. Pelarian Dev berarti rencananya telah terbongkar. Begitu Dev menemukan Wu Hao dan mengatakan yang sebenarnya, ia akan hancur. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dev telah melarikan diri. Jika dia pergi mengadu kepada raja, kita akan mendapat masalah. Seorang biksu berjubah hitam bertanya dengan cemas. Liu Kun tiba-tiba berhenti, tatapan tajam terpancar di matanya. Kenapa panik? Dev diracun dan terluka. Bahkan jika kita menemukan Wu Hao, kita mungkin tidak bisa mendapatkan kepercayaannya. Lagi pula, aku sudah punya rencana cadangan. Ia menoleh ke penasihat kepercayaannya, siapkan kereta segera. Aku harus pergi ke istana untuk menemui raja. Di aula dalam istana, Wu Hao khawatir karena Dev belum kembali. Ketika mendengar bahwa Liu Kun ingin bertemu dengannya, ia pun bingung, apa maksud Liu Kun menemuiku saat ini. Bab 5377, Buku Pengorbanan. Kirim dia masuk. Liu Kun melangkah ke aula dalam dan membungkuk, wajahnya menunjukkan ekspresi prihatin terhadap negara dan rakyatnya. Yang mulia, saya dengar tidak ada kemajuan dalam pencurian lonceng Leiyin, dan penduduk ibu kota ilahi akhir-akhir ini panik. Saya sangat prihatin dan datang untuk menyampaikan nasihat saya kepada Anda. Wu Hao memberi isyarat agar dia berdiri dan berkata dengan suara berat, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tuan, roh-roh jahat siap bergerak, istana jalan jahat mengincar kita dengan penuh nafsu, dan kuil suci tidak yakin akan sikapnya. Kerajaan suci kita sedang dalam situasi yang sulit. Liu Kun menghela napas dan berkata perlahan, aku yakin tugas yang paling mendesak adalah memperkuat hubungan kita dengan kuil. Selama kita bisa bersekutu dengan kuil dan mendapatkan dukungannya, kuil jalan jahat tidak akan berani bertindak gegabah, dan masalah jiwa iblis akan lebih aman. Wu Hao sedikit mengernyit, saya sudah merencanakan pernikahannya, tetapi rekan Daois Dev sedang menyelidiki lonceng Leiyin, jadi masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Tuan, tidak ada waktu yang terbuang. Liu Kun buru-buru berkata, lonceng Leiyin telah dicuri selama berhari-hari, dan tidak ada petunjuk apapun. Jika kita menunda pernikahan lebih lama lagi, kuil mungkin akan berpikir bahwa kerajaan ilahi kita tidak tulus. Master Istana Ketiga memegang posisi tinggi di kuil ilahi. Jika kita bisa menikahinya, kita tidak hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki istana jalur jahat, tetapi kita juga bisa meningkatkan status kerajaan ilahi kita di antara klan ilahi. Sekali mendayung, 2 burung terlampaui. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan bahan bakar ke api. Kudengar orang-orang dari istana jalan jahat telah aktif di dekat ibu kota ilahi baru-baru ini, tampaknya mencoba memata-matai segel jiwa iblis di bawah kerajaan ilahi kita. Jika kita tidak mendapat dukungan dari kuil ilahi, begitu kuil jalan jahat bergabung dengan kekuatan lain untuk menyerang, kerajaan ilahi kita mungkin tidak akan mampu melawan. Wu Hao terdiam. Meskipun kata-kata Liu Kun agak berlebihan, itu bukan tanpa alasan. Kerajaan ilahi kini menghadapi masalah internal dan eksternal, dan memang membutuhkan dukungan eksternal. Terlebih lagi, ia awalnya berencana untuk menikahkan sang putri dengan putra kepala istana ketiga dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki kolusi antara kepala istana ketiga dan istana Dao jahat. Usulan Liu Kun tampaknya sejalan dengan rencananya. Anda ada benarnya. Wu Hao mengangguk pelan, kalau begitu, urusan pernikahan akan sepenuhnya dipercayakan kepadamu. 3 hari kemudian, kau akan secara pribadi mengantar sang putri ke istana ketiga untuk menyelesaikan pernikahan. Liu Kun gembira, tetapi raut wajahnya tetap penuh hormat, aku menaati perintahmu. Aku tidak akan mengecewakan Tuan. Setelah meninggalkan istana, Liu Kun segera kembali ke rumah Perdana Menteri dan memanggil bawahan kepercayaannya. Tuan, apakah Raja telah menyetujui pernikahan itu? Tanya penasihat itu. Wu Hao benar-benar terpancing. Liu Kun mencibir, pernikahan ini hanyalah taktik menunda. Dalam 3 hari, aku tidak hanya akan menculik sang putri, tetapi juga menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Wu Hao menyerahkan buku panduan pengorbanan. Semua orang terkejut, Tuan, Anda ingin mengorbankan buku harta karun itu. Apakah Anda benar-benar ingin? Bagus. Secerca kegilaan melintas di mata Liu Kun, buku pengorbanan berisi metode untuk memperkuat dan menghancurkan segel jiwa iblis. Selama kita mendapatkannya dan kemudian bergabung dengan istana Dao jahat, kita dapat membuka segelnya dan melepaskan jiwa iblis. Maka seluruh langit ke-6 akan terjerumus ke dalam kekacauan. Aku kemudian akan menggunakan kekuatan jiwa iblis untuk menyingkirkan Wu Hao dan orang-orang tua dari kuil Leiyin, dan seluruh surga ke-6 akan menjadi milikku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut, tetapi yang lebih penting adalah keserakahan. Jika Liu Kun benar-benar dapat mengendalikan surga ke-6, mereka, sebagai orang kepercayaannya, pasti akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Yang mulia bijaksana, semua orang menjawab serempak. Baiklah, ayo turun dan bersiap. Liu Kun melambaikan tangannya dan berkata, 3 hari lagi, aku akan memimpin tim pengawal sang putri. Kau akan diam-diam mengatur seseorang untuk menculik sang putri segera setelah meninggalkan ibu kota ilahi. Ingat, Anda harus melakukannya secara rahasia dan jangan biarkan siapapun tahu. Ya, jawab semua orang.
Di sisi lain, Dev mengumpulkan kekuatan spiritual yang lembut di ujung jarinya dan dengan lembut menepuk dahi Ziyuan. Tunggu, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Sebelum dia selesai berbicara, Dev melambaikan tangannya dan menara penekan setan pun muncul. Dev tanpa ragu lagi membantu Ziyuan melangkah masuk ke gerbang menara. Detik berikutnya, mereka berdua berada di dunia yang sama sekali berbeda. Bab 5378, membantu Anda menyedotnya. Kesadaran Ziyuan, yang awalnya mengantuk akibat keracunan, langsung terbangun oleh udara perih yang kaya menerpa wajahnya. Ia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak, dan begitu terkejut hingga napasnya terhenti sesaat. Penerbitan buku. Apa yang terlihat bukanlah sangkar gelap yang menahan para monster seperti yang dibayangkan, tetapi hamparan tanah spiritual yang luas. Di kejauhan, beberapa bukit bergelombang berwarna putih. Jika diperhatikan lebih dekat, bukit-bukit itu sebenarnya terbuat dari batu peri dengan kemurnian yang sangat tinggi. Itu adalah urat batu abadi yang dikumpulkan oleh Dev, juga sumber daya yang dijarah dari beberapa biksu yang terbunuh. Di antara perbukitan, sebuah sungai yang terbentuk dari pertemuan energi peri cair berkelok-kelok. Tepi sungai dipenuhi herba spiritual berusia ribuan tahun, Ganoderma lucidum berusia 10.000 tahun, dan bahkan beberapa pohon teh pencerahan langka. Embun spiritual yang terkondensasi di dedaunan menetes dan berubah menjadi pusaran energi spiritual kecil di udara. Lebih jauh lagi, menara penekan iblis setinggi 9 lantai tergantung di kehampaan, dengan rune di menara bersinar, menerangi seluruh ruang di dalam menara. Di atas kehampaan, jejak-jejak perjalanan waktu terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kita dapat dengan jelas melihat gerakan halus dari ramuan spiritual yang tumbuh, tampaknya semuanya bergerak beberapa kali lebih cepat, aneh, dan harmonis. Apa tempat ini? Suara Ziyuan bergetar tak terkendali. Ia telah melihat urat mineral kelas atas yang disayangi keluarga kerajaan-kerajaan dewa, tetapi dibandingkan dengan tempat ini, ada perbedaan yang sangat besar. Terutama gunung-gunung batu peri itu, energi spiritual murni yang dipancarkannya hampir membuat meridiannya membengkak, menyebabkan racun dalam tubuhnya ditekan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah bagian dalam menara penindas iblis. Dev membantunya duduk di bawah pohon teh, mengeluarkan pil detoksifikasi dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya. Kecepatan waktu di menara berbeda dengan di dunia luar. 1 hari di dunia luar sama dengan 100 hari di menara. Terlebih lagi, energi spiritual dari urat batu abadi ini cukup murni, tepat untuk pemulihan kita. Ziyuan menelan pil detoksifikasi sesuai petunjuk, dan merasakan sensasi dingin mengalir di tenggorokannya. Sensasi dingin itu menyatu dengan energi spiritual di menara, langsung menyelimuti racun-racun di tubuhnya dan mulai membersihkannya sedikit demi sedikit. Ia memandang gunung batu peri di kejauhan, lalu menatap wajah Dev yang pucat namun penuh tekad. Selain terkejut, ia merasa lebih tenang. Dengan harta yang sangat berharga untuk membantu mereka, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, Ziyuan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ada apa denganmu? Tanya Dev cepat-cepat. Aku. Ziyuan merapatkan kedua kakinya, ekspresinya sangat tidak wajar. Apa yang terjadi padamu? Bukankah racunnya sudah hilang sepenuhnya? Dev bertanya dengan cemas. Ziyuan mengangguk dan berkata, racun itu masuk ke perut bagian bawahku, dan sekarang aku merasa gatal di sana. Ketika Dev mendengar ini, dia tertegun sejenak dan tanpa sadar melihat perut bagian bawah Ziyuan. Ziyuan tersipu dan menggertakkan giginya, lalu berkata, jangan khawatirkan aku. Aku akan mengeluarkan racunnya perlahan-lahan dan lihat apakah aku bisa. Kamu sangat lemah sekarang. Tidak ada cara untuk mengeluarkan racunnya. Dev menggelengkan kepalanya, lalu berkata seolah sudah bulat hatinya, Nona Ziyuan, kalau kamu bisa melepaskannya, aku bisa membantumu menyedot racunnya. Penjualan buku cetak. Apa? Ziyuan tertegun dan wajahnya semakin memerah. Apakah baik-baik saja? Tanya Dev. Ziyuan ragu sejenak lalu mengangguk. Dev tidak ragu-ragu dan langsung menanggalkan pakaian Ziyuan, lalu berbaring di atasnya dan mulai menghisap dengan kuat menggunakan mulutnya. Ziyuan hanya merasakan tubuhnya berlubang dan dia akan melayang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ziyuan pingsan lagi sambil mengerang. Dev menjilat bibirnya, melirik Ziyuan yang tak sadarkan diri, dan setelah menenangkannya, Dev berjalan ke gunung batu peri dan duduk bersila. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih teknik konsentrasi hati. Dalam sekejap, kekuatan spiritual seluruh gunung batu peri mengalir deras ke dalam tubuhnya bagai air pasang, mengalir deras di sepanjang meridian menuju dantiannya. Berbeda dengan dunia luar, kekuatan spiritual batu abadi di menara dapat langsung diserap tanpa perlu dimurnikan, dan ditambah dengan peningkatan kecepatan waktu 100 kali lipat, efisiensi kultivasi langsung meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Bab 5379, membantu Anda menyedot lagi. Di dalam dantian, siklon mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan spiritual hijau terus memadat dan mengembun, dan warnanya berangsur-angsur berubah dari hijau muda menjadi biru tua. Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang di dinding dantiannya yang menghalangi terobosan terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan spiritual yang sangat besar. Setiap benturan menyebabkan retakan kecil muncul pada penghalang tersebut. Waktu berlalu begitu cepat di menara. Di dunia luar, hanya 2 hari berlalu, tetapi 200 hari telah berlalu di menara.
Selama 200 hari ini, luka-luka Ziyuan sembuh total berkat efek ganda pil detoksifikasi dan energi spiritual yang kaya. Ia bahkan menggunakan energi spiritual di menara untuk menembus ke tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan hanya selangkah lagi untuk menembus alam abadi manusia. Ia sering duduk di bawah pohon Tehudao, memandangi Dev yang tak jauh darinya. Ketika teringat adegan Dev mengisapnya dengan mulut, Ziyuan tanpa sadar akan merapatkan kedua kakinya. Pada saat ini, Dev dikelilingi oleh lapisan halo kekuatan spiritual berwarna hijau zamrud. Dari waktu ke waktu, busur-busur petir kecil menyambar di dalam halo tersebut, memantulkan rune di menara. Gunung batu peri di depannya justru memendek dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jelas, sebagian besar kekuatan spiritual telah diserap olehnya. Pada hari ini, ketika sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke dantiannya dari Gunung Xianxi, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cemerlang. Dia menjerit pelan, memadatkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi tombak spiritual, dan menusukkannya dengan ganas ke penghalang di dinding dantian. Retakan. Suara retakan yang keras terdengar di tubuhnya, dan penghalang yang telah mengganggunya sejak lama telah hancur. Seketika, kekuatan spiritual batu abadi yang lebih dahsyat mengalir dari dunia luar, dan siklon di dalam dantian mengembang dengan liar, warnanya berubah dari biru tua menjadi hijau tua, dan akhirnya stabil menjadi inti kekuatan spiritual padat yang sepadat zat, memancarkan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kedua alam abadi duniawi. Dev perlahan menyelesaikan latihannya, merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya dan kekuatan spiritual yang bersumber dari petir mengalir melalui meridiannya. Akhirnya, senyum yang telah lama hilang muncul di sudut mulutnya. Ia berdiri dan meregangkan tangan serta kakinya. Luka-luka tersembunyi akibat racun dan kekuatan spiritual yang dipaksakan telah sembuh total. Bahkan, karena ia menyerap kekuatan spiritual murni dari urat batu peri, fondasinya menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Rekan Taois Dev, selamat atas terobosanmu. Ziyuan melangkah maju dengan cepat, wajahnya penuh kegembiraan. Ia bisa dengan jelas merasakan aura Dev yang tenang dan kuat, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dev menatap Ziyuan dan tersenyum tipis, lalu berkata, "Nona Ziyuan, selamat atas terobosanmu. Kalau bukan karena menara penekan iblismu, aku takkan pernah bisa menerobos dalam waktu sesingkat ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih telah membantuku mendetoksifikasi." Setelah Ziyuan selesai berbicara, wajahnya menjadi semerah pantat monyet. "Ini hanya masalah kecil. Jika racun di tubuh Nona Ziyuan belum sepenuhnya hilang, aku bisa membantumu," kata Dev dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Ziyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin belum sepenuhnya hilang. Akhir-akhir ini, aku merasa geli, seperti ada serangga kecil merayap. Rasanya seperti racunnya akan meledak. Kalau begitu, aku akan membantumu menyedot semua racunnya," kata Dev, lalu bergerak mendekat. Ziyuan menutup matanya dan membiarkan Dev bermain dengannya tanpa perlawanan apapun, hanya menikmatinya. Setelah sekian lama, Dev akhirnya berhenti, menatap Ziyuan dan bertanya, "Nona Ziyuan, bagaimana perasaan Anda?" "Jauh lebih baik." Ziyuan mengangguk, "Ayo cepat kembali ke ibu kota ilahi. Aku khawatir Liu Kun akan melakukan sesuatu yang buruk pada raja." "Oke," Dev mengangguk. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu menara, lalu berjalan keluar sambil menggendong Ziyuan. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu menara, setelah Dev dan yang lainnya berjalan keluar, menara penekan iblis langsung menyusut dan kembali ke tangan Dev. Saat ini, langit di luar mulai cerah. Dev menatap ke arah ibu kota, dengan tekad yang terpancar di matanya. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan segera menuju ke arah ibu kota ilahi. Bab 5380, Keserakahan dan Kegilaan. Di Istana Kekaisaran Ibu Kota Surga, aula harmoni tertinggi dipenuhi dengan dupa keriting dan suasananya hikmat. Batas waktu 3 hari telah tiba. Putri Wu Yue mengenakan gaun pengantin merah yang mewah, mahkota Phoenix berekor 7 di kepalanya, dan berhiaskan mutiara serta giok. Namun, wajah cantiknya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan ketegasan yang tidak sesuai dengan usianya. Wu Hao duduk tegak di singgasana naga, menatap putrinya dengan tatapan mata yang rumit. Ia berdiri dan menuruni tangga kekaisaran, sambil merapikan rumbai-rumbai di mahkota Phoenix Wu Yue. Suaranya rendah dan serius, "Yuer, perjalanan ke istana ketiga ini sebenarnya untuk menikah, tetapi sebenarnya untuk menyelidiki bukti kolusi antara kepala istana ketiga dan istana Dao Jahat. Ayahmu tahu aku telah berbuat salah padamu, tetapi keselamatan kerajaan ilahi bergantung padamu, kau." "Ayah, putrimu mengerti." Wu Yue menyela Wu Hao, nadanya tenang namun tegas, "Dulu, putriku bodoh dan selalu ingin melarikan diri dari pertunangan. Sekarang aku mengerti usaha keras ayahku." Aula Jalan Jahat mencuri lonceng suara guntur dan mengincar segel jiwa iblis. Jika Master Aula ketiga benar-benar berkolusi dengan mereka, itu akan menjadi ancaman serius bagi surga ke-6. Putriku akan bertindak dengan hati-hati dan menepati kepercayaan ayahku. Secerca kelegaan melintas di mata Wu Hao, dan ia melanjutkan, "Liu Kun akan mengantarmu ke istana ketiga secara pribadi. Dia orang yang sangat licik, jadi kau harus berhati-hati dan jangan mudah percaya padanya."
Jika terjadi sesuatu, segera hancurkan jimat giok ini, dan ayahmu akan segera mengirim pasukan untuk mendukungmu. Sambil berbicara, dia memasukkan jimat giok berukir pola naga ke tangan Wu Yue. Wu Yue memegang erat jimat giok itu dan mengangguk berat, putriku telah mencatatnya. Pada saat ini, suara Kasim terdengar dari luar istana. Perdana Menteri Liu Kun, memimpin barisan kehormatan, sedang menunggu perintah di luar. Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu putrinya, pergilah. Ingat, keselamatan dulu, bukti baru. Wu Yue membungkuk, berbalik dan mengikuti para penjaga keluar dari aula harmoni tertinggi. Di luar aula, barisan pengawal upacara yang terdiri dari 1.000 prajurit dari Legiun Pertahanan Nasional telah berbaris, dengan bendera berkibar dan baju zirah bersinar terang. Liu Kun, mengenakan jubah resmi berwarna ungu, berdiri di depan rombongan. Ketika melihat Wu Yue keluar, senyum lembut langsung tersungging di wajahnya. Yang mulia, prosesi upacara sudah siap dan kita bisa berangkat kapan saja. Wu Yue mengangguk ringan tanpa berkata apa-apa lagi, dan dengan bantuan pembantunya, dia menaiki kereta kekaisaran yang telah dipersiapkan sejak lama. Kereta kekaisaran ditarik oleh 8 kuda seputih salju. Kereta itu diukir dengan pola burung phoenix yang indah dan tirai-tirai digantung di sekelilingnya untuk menghalangi pandangan dari dalam. Melihat hal ini, Liu Kun membungkuk kepada Wu Hao dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan melindungi sang putri dan menyelesaikan pernikahan dengan lancar. Wu Hao menatap Liu Kun dan berkata perlahan, terima kasih, Perdana Menteri. Dia selalu merasa senyum Liu Kun hari ini agak aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Dia hanya bisa diam-diam memerintahkan orang-orang dari dinas rahasia untuk mengikuti secara diam-diam dan mengawasi pergerakan pasukan kehormatan. Liu Kun mencibir dalam hati, tetapi tetap menunjukkan rasa hormat di permukaan, ini tugasku. Ayo pergi. Dengan perintahnya, pasukan kehormatan perlahan bergerak menuju gerbang selatan ibu kota. Di kedua sisi jalan, orang-orang berhenti untuk menonton dan membicarakannya, kebanyakan dari mereka berspekulasi tentang pernikahan dan mengkhawatirkan masa depan kerajaan Tuhan. Di dalam kereta kekaisaran, Wu Yue mengangkat salah satu ujung kerudung, memandang pemandangan di luar jendela, dan secerca kekhawatiran terpancar di matanya. Ia tahu perjalanannya tidak akan damai. Baik Liu Kun maupun kepala istana ketiga bukanlah orang baik. Ia harus melangkah selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan ayahnya. Pada saat ini, Liu Kun sedang menunggang kuda di samping kereta kekaisaran, tampaknya tengah memimpin pasukan, tetapi sebenarnya mengamati sekelilingnya secara diam-diam. Ia telah mengatur agar orang-orang kepercayaannya menyiapkan penyergapan di lembah jiwa-jiwa yang patah di luar ibu kota para dewa. Begitu pasukan kehormatan memasuki lembah, mereka akan menculik sang putri sesuai rencana dan menggelar drama penculikan pengantin di istana jahat. Memikirkan kitab pengorbanan yang akan diperoleh, dan ambisi besar yang akan muncul setelah segel jiwa iblis dibuka, jejak keserakahan dan kegilaan terlintas di mata Liu Kun. Bab 5381, Sang Putri Diculik. Setelah meninggalkan gerbang selatan Sendu, pasukan kehormatan menuju ke arah tiga aula. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sebuah lembah berbahaya muncul di depan mereka. Itu adalah lokasi penyergapan yang dipilih oleh Liu Kun, lembah jiwa yang patah. Terdapat tebing curam di kedua sisi lembah, dengan hanya sebuah lorong sempit di tengahnya. Saat mendongak, yang terlihat hanyalah sepetak langit. Liu Kun mengendalikan kudanya dan mengedipkan mata pada wakil jenderal di sampingnya. Wakil jenderal itu mengerti maksudnya dan melangkah maju, berteriak kepada pasukan, lembah di depan sempit, mungkin ada penyergapan. Semuanya, waspada. Para prajurit segera mengangkat senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Liu Kun mendesak kudanya ke sisi kereta kekaisaran dan berkata dengan nada khawatir, Yang Mulia, medan lembah jiwa patah berbahaya. Harap berhati-hati di dalam kereta dan jangan melihat keluar. Di dalam kereta kekaisaran, jantung Wu Yue berdebar kencang. Ia pernah mendengar bahwa, meskipun lembah jiwa-jiwa patah berbahaya, jarang ada bandit di sana. Liu Kun sangat gugup, mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan. Ia menjawab dengan tenang, terima kasih, Perdana Menteri, atas perhatian Anda. Pada saat ini, serangkaian suara gemerincing tiba-tiba terdengar dari tebing di kedua sisi lembah. Segera setelah itu, para biksu berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat turun dari tebing, memegang senjata, dan bergegas menuju barisan kehormatan. Semua biksu berjubah hitam ini memiliki aura yang kuat, yang terendah di antara mereka telah mencapai tingkat ke-8 alam abadi duniawi, dan segelintir yang terkemuka bahkan telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi, tingkat yang sama dengan Ziyuan. Oh tidak, mereka dari Istana Jalan Jahat. Liu Kun berpura-pura panik dan berteriak, lindungi sang putri. Bunuh para bandit. Para prajurit Legiun Zemuo segera bertarung dengan para biksu berjubah hitam. Sesaat, lembah itu dipenuhi suara pedang yang beradu dan energi spiritual yang beradu. Para biksu berjubah hitam menyerang dengan ganas, dan jelas mereka sudah siap. Meskipun para prajurit Legiun Pertahanan Nasional terlatih dengan baik, mereka segera terdesak oleh serangan mendadak musuh, dan korban terus bertambah. Perdana Menteri, para bandit itu terlalu kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Teriak wakil jenderal dengan cemas. Wajah Liu Kun serius. Ia mengedipkan mata pada beberapa orang kepercayaan di sampingnya dan berbisik, lindungi sang putri. Aku akan pergi melawan para bandit.
Sambil berbicara, dia mengalirkan kekuatan spiritualnya dan aura alam manusia abadi pun meledak, menyerbu ke arah biksu berjubah hitam yang memimpin. Orang-orang kepercayaan itu mengerti apa yang sedang terjadi dan diam-diam mendekati kereta kekaisaran. Memanfaatkan kekacauan itu, mereka menghancurkan kereta tersebut. Wu Yue terkejut melihat ini. Tepat saat ia hendak mengeluarkan jimat giok untuk komunikasi, salah satu orang kepercayaannya menutup mulutnya dengan tangan, menculiknya dengan paksa, dan melarikan diri ke kedalaman lembah. Sang putri telah diculik. Seorang prajurit berteriak keras. Liu Kun sangat marah. Setelah bertukar beberapa jurus dengan para biksu berjubah hitam terkemuka, ia sengaja memperlihatkan kelemahannya dan dipukul di bahu oleh lawan. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Sialan, beraninya kalian menculik sang putri. Teriaknya kepada para prajurit, kejar mereka. Kita harus menyelamatkan sang putri. Akan tetapi, para pendeta berkulit hitam menahan para prajurit dan mencegah mereka mengejar mereka. Biksu hitam terkemuka mencibir, Perdana Menteri Liu, jangan buang-buang energimu. Kita akan membawa Yang Mulia Putri pergi dulu. Jika kau menginginkannya, mintalah Wu Hao untuk menukarnya dengan buku panduan pengorbanan. Setelah berkata demikian, dia menipu para pendeta berjubah hitam dan mundur menuju kedalaman lembah, lalu segera menghilang ke dalam hutan lebat. Liu Kun menatap ke arah para biksu berjubah hitam pergi, sorot mata penuh kepuasan terpancar. Kemudian, raut cemas terpancar di wajahnya. Ia berkata kepada para prajurit, cepat, bersihkan medan perang dan segera kembali ke ibu kota ilahi untuk melaporkan hal ini kepada Tuan. Para prajurit tidak berani menunda dan segera meninggalkan medan perang, membawa yang terluka dan bergegas kembali ke ibu kota bersama Liu Kun. Sepanjang jalan, Liu Kun sengaja berpura-pura kacau, batuk-batuk sesekali, tampak seperti dia terluka parah. Wu Yue yang diculik segera dibawa ke gua tersembunyi. Ketika biksu yang menutup mulutnya melepaskan tangannya, Wu Yue langsung bertanya, siapa kamu? Apakah kamu benar-benar dari Istana Dao Jahat? Bab 5382, Messenger. Kultivator terkemuka adalah penasihat kepercayaan Liu Kun. Ia mencibir, putri, berhentilah berpura-pura. Apa kau tidak tahu siapa kami? Hati Wu Yue mencelos. Apakah Liu Kun yang mengirimmu ke sini? Apa yang ingin dia lakukan? Yang Mulia akan mengetahui tujuan Perdana Menteri di masa depan. Sang konselor berkata dengan tenang, sebelum itu, Yang Mulia, mohon bersabar beberapa hari. Setelah Perdana Menteri menerima buku panduan pengorbanan, tentu saja saya akan membiarkan Anda kembali. Setelah itu, ia dan anak buahnya mundur dari gua, hanya menyisakan 2 biksu untuk menjaganya. Wu Yue duduk di dalam gua, hatinya penuh dengan keraguan dan kecemasan. Liu Kun menculiknya dan meminta ayahnya untuk menukarnya dengan buku persembahan. Jelas sekali itu rencana yang sudah direncanakan. Buku panduan pengorbanan mencatat metode penguatan dan penghancuran segel jiwa iblis. Mungkinkah target Liu Kun adalah segel jiwa iblis? Memikirkan hal ini, Wu Yue tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Ia harus segera memberitahu ayahnya kabar ini. Liu Kun kembali ke ibu kota dengan panik bersama pasukannya yang tersisa dan langsung menuju istana. Saat itu, di aula harmoni tertinggi, Wu Hao sedang cemas menunggu kabar dari barisan kehormatan. Ketika melihat Liu Kun datang dengan luka-luka, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Perdana Menteri, apa yang terjadi? Kenapa Anda begitu malu? Tanya Wu Hao buru-buru. Liu Kun jatuh berlutut dengan suara gedebuk, menangis terseduh-seduh, Tuan. Aku bersalah. Aku gagal melindungi Yang Mulia Putri. Apa yang terjadi pada UER? Wu Hao tiba-tiba berdiri dan wajahnya berubah drastis. Saat kami sampai di lembah jiwa-jiwa yang patah, kami tiba-tiba disergap oleh bandit dari aula jalan jahat. Liu Kun berseru, para bandit itu sangat kuat. Aku bertarung sampai mati, tetapi mereka tetap menculik sang putri. Sebelum pergi, mereka juga mengatakan bahwa Anda, sang raja, harus menukar buku pengorbanan itu dengan sang putri, jika tidak mereka akan membunuh sang putri. Istana jalan jahat lagi. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia membanting telapak tangannya ke meja kekaisaran, menghancurkannya berkeping-keping. Pertama mereka mencuri lonceng suara guntur, dan sekarang mereka menculik sang putri. Ini keterlaluan. Tuan, tenanglah. Liu Kun memberi nasihat, tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan Yang Mulia Putri. Karena Istana Jalan Jahat menginginkan buku pengorbanan, mengapa kita tidak menyetujui persyaratan mereka terlebih dahulu dan menggunakan buku pengorbanan itu untuk ditukar dengan sang putri? Lalu kita bisa bersatu dengan kuil suci untuk menyerang Istana Jalan Jahat dan membalaskan dendam sang putri. Tidak. Wu Hao dengan tegas menolak, kitab pengorbanan itu berkaitan dengan keamanan segel jiwa iblis. Jika jatuh ke tangan Istana Jalan Jahat, mereka pasti akan membuka segelnya dan melepaskan jiwa iblis. Pada saat itu, seluruh surga keenam akan terjerumus ke dalam kekacauan, dan akibatnya tak terbayangkan. UER adalah putriku, bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan padanya? Tapi aku adalah penguasa kerajaan Tuhan, dan aku tidak bisa mengabaikan keselamatan seluruh surga keenam demi kepentingan pribadiku. Tuanku, nyawa sang putri dalam bahaya. Liu Kun berkata buru-buru, Istana Dao jahat kejam, dan jika kita tidak menyetujui persyaratan mereka, mereka akan benar-benar menyerang sang putri.
Lebih jauh lagi, kita bisa berpura-pura menyetujui permintaan mereka, lalu menyiapkan penyergapan selama pertukaran, mengambil kembali sang putri dan buku panduan pengorbanan, dan sekaligus menghabisi para bandit dari Istana Dao Jahat. Bukankah itu seperti sekali mendayung dua burung terlampaui? Wu Hao mengerutkan kening dan berpikir keras. Kata-kata Liu Kun terdengar masuk akal, tetapi ia tetap merasa ada yang tidak beres. Jika Istana Dao Jahat benar-benar ingin mengorbankan buku harta karun itu, mengapa mereka tidak mengirim orang untuk menyelinap ke istana dan mencurinya, tetapi malah bersusah payah menculik sang putri? Terlebih lagi, penampilan Liu Kun hari ini selalu membuatnya merasa sedikit disengaja. Pada saat itu, seorang penjaga bergegas masuk untuk melapor, "Tuan, ada seorang biksu berjubah hitam di luar istana yang ingin bertemu dengan Anda. Ia mengaku sebagai utusan Istana Dao Jahat dan membawa surat untuk Anda, Tuan." "Biarkan dia masuk," kata Wu Hao dengan suara berat. Tak lama kemudian, seorang biksu berjubah hitam mengikuti Kasim itu ke aula harmoni tertinggi, menyerahkan sepucuk surat kepada Wu Hao, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 5383, Tertipu. Wu Hao membuka surat itu dan melihat isinya. "Wu Hao, kau punya waktu 3 hari untuk mengirimkan buku panduan pengorbanan ke lembah jiwa patah. Jika kau gagal melakukannya, atau jika ada penyergapan, kami akan mengambil jenazah putrimu. Evil Path Hall." Tulisan tangan surat itu tidak terbaca, memperlihatkan kesan arogansi dan mendominasi. Setelah membacanya, wajah Wu Hao menjadi semakin gelap, beraninya Istana Dao Jahat begitu sombong. Melihat ini, Liu Kun mendesak lagi, "Tuan, jangan buang waktu lagi. Setujui persyaratan mereka. Dalam 3 hari, kita bisa diam-diam memobilisasi pasukan dan menyiapkan penyergapan di lembah jiwa-jiwa yang patah. Kita pasti bisa menyelamatkan sang putri dan merebut kembali buku panduan pengorbanan itu." Wu Hao terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, "Biar kupikirkan dulu. Kau turun dan sembuhkan lukamu dulu." Liu Kun tahu bahwa Wu Hao masih ragu, jadi ia berhenti membujuknya. Ia membungkuk dan pergi. Setelah meninggalkan aula harmoni tertinggi, Liu Kun mencibir, "Wu Hao, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Begitu kau kehilangan kesabaran, kau tentu akan menyerahkan buku panduan pengorbanan itu." Setelah kembali ke rumah Perdana Menteri, Liu Kun segera memanggil bawahan kepercayaannya. "Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" tanya konselor. "Jangan tidak sabar." Liu Kun berkata, meskipun Wu Hao keras kepala, dia paling mencintai sang putri. Selama kita menambahkan bahan bakar ke api, dia pasti akan berkompromi. Segera kirim seseorang ke lembah jiwa patah untuk menyamar sebagai markas Istana Jalan Jahat. Pada saat yang sama, mintalah seseorang untuk memantau pergerakan Istana Kekaisaran dengan saksama. Jika Wu Hao memutuskan untuk menyerahkan buku panduan pengorbanan, segera laporkan kepadaku. Baik, konselor itu menerima pesanannya dan pergi. Liu Kun duduk di ruang belajar, memegang segelas anggur peri dan menikmatinya dengan saksama. Dia sepertinya melihat dirinya mendapatkan kode pengorbanan, membuka segel jiwa iblis, dan mengendalikan seluruh surga ke-6. Pada saat yang sama, Dev dan Zi Yuan bergegas menuju ibu kota. Kedua pria itu menyembunyikan aura mereka dan tak berani menunda perjalanan. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka tiba di gerbang utara ibu kota. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang tergesa-gesa dari depan. Sebuah tim yang terdiri dari ribuan pengawal kekaisaran berbaris menuju luar kota, dipimpin oleh Wu Hao, Raja Kerajaan Dewa. "Itu Raja," kata Zi Yuan terkejut. Hati Dev tergerak, dan ia segera pergi menemuinya bersama Zi Yuan. "Tuan." Wu Hao sedang memikirkan cara menyelamatkan sang putri ketika ia mendengar seseorang berteriak. Ia mendongak dan melihat Dev dan Zi Yuan. Ia terkejut sekaligus gembira, "Rekan Taois Dev." "Zi Yuan, kenapa kau kembali? Kemana saja kalian akhir-akhir ini?" "Tuan, ini cerita yang panjang." Dev berkata, "Mari kita cari tempat untuk membahasnya secara rinci." Wu Hao mengangguk dan membawa Dev dan Zi Yuan ke stasiun pos terdekat. Setelah memasuki sayap penginapan, Wu Hao tak sabar untuk bertanya, "Rekan Taois Dev, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Kenapa kau tiba-tiba menghilang?" Dev kemudian menceritakan keseluruhan kisah tentang bagaimana Liu Kun memasang jebakan di rumah Perdana Menteri dengan tujuan merebut pedang pembunuh naga dan garis keturunan naga emas, serta bagaimana dia dan Zi Yuan berhasil menerobos pengepungan dan memasuki menara penindasan iblis untuk pulih dari luka-luka mereka dan mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. "Apa? Beraninya Liu Kun begitu berani?" Wu Hao sangat marah setelah mendengar ini. "Aku selalu berpikir dia hanya haus kekuasaan. Aku tidak pernah menyangka dia punya ambisi sejahat itu." "Tuan, ambisi Liu Kun jauh melampaui ini." Zi Yuan menambahkan, "Kami telah mendengar orang kepercayaan Liu Kun mendiskusikan keinginannya untuk mengorbankan buku harta karun dan bersekutu dengan Istana Dao Jahat untuk membuka segel jiwa iblis dan mengendalikan seluruh langit ke-6. Buku pengorbanan, segel jiwa iblis." Wajah Wu Hao berubah drastis. Pantas saja Liu Kun terus membujukku untuk menukar buku panduan pengorbanan itu dengan sang putri. Ternyata semua ini konspirasinya. Aku khawatir dialah yang merencanakan penculikan sang putri. Raja itu bijaksana. Dev berkata, Liu Kun menculik sang putri hanya untuk memaksa raja menyerahkan buku panduan pengorbanan.
Begitu dia mendapatkan buku panduan pengorbanan itu, konsekuensinya akan sangat buruk. Bab 5384, Para Dewa Sedang Sibuk. Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Syukurlah rekan Taois Dev kembali tepat waktu, kalau tidak, aku pasti sudah benar-benar jatuh ke dalam perangkap Liu Kun. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sang putri masih di tangannya, dan dia mungkin telah menyergapku di ibu kota ilahi. Tuan, tugas yang paling mendesak adalah segera kembali ke ibu kota ilahi dan mengendalikan situasi. Dev berkata, karena Liu Kun yang merencanakan semua ini, dia pasti sudah menyiapkan rencana cadangan di ibu kota ilahi. Jika kita menunda kepulangan kita, kemungkinan besar dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai ibu kota ilahi. Mengenai sang putri, pertama-tama kita bisa mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaannya secara diam-diam, lalu mencari cara untuk menyelamatkannya. Wu Hao mengangguk, baiklah. Ayo kita lakukan apa yang dikatakan rekan Taois Dev. Serahkan perintah ini, segera kembali ke ibu kota ilahi. Para pengawal istana tidak berani menunda lagi dan segera membalikkan kudanya dan memacu kudanya menuju gerbang utara ibu kota. Dev dan Ziyuan mengikuti Wu Hao, selalu waspada terhadap pergerakan di sekitar mereka. Tak lama kemudian, gerbang utara ibu kota sudah terlihat. Namun, ketika semua orang mendekati gerbang utara, mereka mendapati gerbang itu tertutup dan tembok kota penuh dengan prajurit dari Korps Pertahanan Nasional, yang dipimpin oleh Wakil Jenderal Kepercayaan Liu Kun. Raja telah kembali. Buka gerbang kota cepat, teriak Aolai, komandan pengawal istana, dengan keras. Wakil Jenderal di tembok kota mencibir, Tuan. Ibu kota para dewa sekarang berada di bawah kendali Perdana Menteri. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kota tanpa perintah Perdana Menteri. Apa? Ekspresi Wu Hao tiba-tiba berubah, beraninya Liu Kun mengkhianatiku. Tuhan, pada saat ini, apakah engkau masih keras kepala dan tidak mau mengubah kebiasaanmu? Wakil Jenderal berkata, Perdana Menteri ditakdirkan untuk menguasai langit keenam. Cepat atau lambat, dia akan menguasai seluruh langit keenam. Sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Perdana Menteri bahkan mungkin akan mengampuni nyawamu. Kentut. Wu Hao berteriak dengan marah, Liu Kun punya ambisi jahat dan telah mengkhianati kerajaan Tuhan. Dia harus dibunuh oleh semua orang. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera buka gerbang kota dan menyerahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Terima kasih kembali. Wakil Jenderal itu mencibir, Tuan, apa kau pikir kau masih punya kesempatan? Korps Garda Negara telah menguasai setiap gerbang dan departemen penting ibu kota ilahi. Garda Kekaisaran bukanlah tandingan kami. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera menyerah, atau kami tidak akan sopan. Penerbitan buku. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hendak memerintahkan penyerangan ke gerbang kota. Dev segera menghentikannya, Tuan, jangan impulsif. Korps Pertahanan Nasional berada di posisi strategis. Serangan yang kuat hanya akan mengakibatkan korban jiwa. Kita harus mundur ke kota terdekat, mengumpulkan pasukan, lalu mencoba merebut kembali ibu kota ilahi. Wu Hao juga tahu bahwa Dev benar, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya, baiklah. Kita mundur dulu. Liu Kun, aku akan membalaskan dendam ini. Pada saat ini, Wakil Jenderal di tembok kota tiba-tiba memerintahkan, tembak. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Garda Kekaisaran, yang dengan cepat membentuk perisai di sekeliling diri mereka. Dev dan Ziyuan segera melindungi Wu Hao, menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memblokir panah yang ditembakkan ke Wu Hao. Mundur, teriak Wu Hao keras. Para pengawal kekaisaran bertempur dan mundur, melarikan diri menuju kota yang jauh. Melihat hal itu, para prajurit Legiun Pertahanan Nasional di tembok kota tidak mengejar mereka, melainkan hanya menutup kembali gerbang kota dan memperkuat kewaspadaan mereka. Wu Hao memimpin pengawal kekaisaran untuk mundur ke kota bernama Kota King Feng sebelum berhenti. Pada saat ini, wajahnya begitu muram hingga air seakan ingin menetes darinya. Ibu kota para dewa diduduki, sang putri diculik, Liu Kun memberontak, dan serangkaian perubahan membuatnya sangat cemas. Rekan Taois Dev, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Hao menatap Dev, matanya penuh harap. Dev merenung dan berkata, Tuan, meskipun Liu Kun menguasai ibu kota ilahi, pemberontakannya tidak populer. Pasti banyak orang di Korps Pertahanan Nasional yang tidak mau mengikutinya. Terlebih lagi, jika konspirasinya untuk menculik sang putri dan mendapatkan buku harta kurban menyebar, hal itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Sendu dan kekuatan lainnya. Yang paling perlu kita lakukan sekarang adalah menstabilkan moral tentara, menghubungi pasukan yang setia kepada kerajaan ilahi, dan kemudian menunggu kesempatan untuk merebut kembali ibu kota. Bersambung.